Padahal luar biasa mujarab. Habib mata dua nih, yang kanan ini silinder setengah, yang kiri min setengah. Silinder nggak bisa waras. Barokah Quran. Habib sebulan khatam 2 kali Al-Quran 30 juz. Jadi orang hampir buta mata orang ini. Misal orang ini buta hatinya, kadang orang ini dia baca Quran, mata tembus, wah hati tambah kuat. Iya, tapi ada sabab. Kalau nggak ada sabab akan ngeraskan hati Quran. Itu memahami apa-apa bin nakli wa akli, zahiran wa batinan, bil maktub fi riwayah, harus dengan apa tulisan dan mendengar. Dia kasih tahu guru. Dulu Habib belajar sama Ustaz Ahmad Sayyid Wafa Aba Anom Tasik di Surabaya Al-Hikmah. Itu luar biasa. Malam itu zikiran Allah, Allahu la ilaha illallah sampai pagi setiap malam. Nah, itu memang ada namanya pondok pesantren pengisian Al-Hikmah. Ada di Pandaan ya Guru Habib Ki Abu Bakar Khalil Kimetal Pandaan. Itu memang yang dikatakan orang hidup selama masih bernafas, belum mati, masih ada obat. Kecuali orang udah lewat. Nah ini luar biasa. Itu pernah diriwayatkan Al-Habib Umar Ibn Yahya Syahadatain Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terang bintang bulan di awal Rabiul Awal menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita rezeki hidup, masih memberi kita rezeki senang. Yang susah bukan dari Allah, yang senang dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dikumpulkan amal di akhirat kelak. Timbangan amal sholawat ini luar biasa karena barokah. Satu amaliyah yang dikatakan barokah lebih daripada amal-amal yang lain. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakir hormati Kiai Sarifuddin Mansur, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Memang Anda mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah. Dan Kang Farid, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus sehat afiah kan badan, dan antumah semua jamaah majlis Ngariung Baitur Rahman, mudah-mudahan qabul hajat. Diberi Allah sehat, diangkat penyakit, diberkahkan daripada ratib, daripada zikir, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi dikatakan wa'lam anna afdhalul awrad qiraatul Qur'an. Ratib Al-Athos ada kaitan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Di awal ratib di situ dikatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin kadza wa kadza dan seterusnya ila akhir ayat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos sahib karamah, mempunyai banyak karamah. Karamah apa Habib? Karamah sesuatu yang enggak ada di dunia ini. Jadi sifatnya enggak zahir. Kalau karamah itu jatuh kepada sesuatu tempat karena syabab, karena sesuatu. Nabi Allah Musa alaihi salam membelah sungai Nil, ya laut Nil, laut merah. Kenapa? Karena dikejar Fir'aun. Sampailah di sana, Allah suruh pukulkan kepada itu sungai sehingga terbelah dengan tongkat Nabi Allah Musa. Kalau dalam hikmah kata guru Ki Asep rahmatullah di Sukabumi ada hikmah. Hikmah ini al-hikmah. Syariat itu dikatakan Toha. Itu makna al-hikmah surah Toha, tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam satu riwayat dikatakan itu isim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, karamah dikatakan Allah berikan kepada auliyanya Allah karamah. Al-Imam An-Nawawi katakan dalam Al-Adhkar, wa'lam, ketahuilah, ana sungguh afdhalul awrad, wirid yang terbaik qiraatul Quran. Al-Quran itu terbaca. Al-Quran yang dibaca itu yang menjadi obat hati. Hati ini segala macam penyakit yang sifatnya luar biasa karena enggak zahir. Kalau dikatakan sesuatu yang ada di hati belum karamah. Karamah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling rendah itu dalam maqam laduni, wali Allah majdzub, yang dikatakan khariqul ada atau khawariqil ada. Kenapa orang sakit mata? Ada orang sakit mata nih, dia orang sudah harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, ini mata udah nggak ketulung, pasti katarak tingkat berat terus buta. Tapi dengan air di Banten itu terkenal, guru Habib di Banten Ki Muhammad Dimyati sama Haji Aceng Darus di Pandeglang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki air itu, ada sesuatu di air itu paling kuat dari apa? Bacaan di air itu Al-Quran. Waqal Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang mengatakan sahib Adhkar. Ini Al-Imam An-Nawawi luar biasa. Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah minal fuqaha, yang dikatakan orang fakih banyak. Datuk Habib Abdullah Syami Kalibata fakih, tapi fuqaha susah. Al-Imam An-Nawawi ini termasuk tabi'in fuqaha. Nah, Al-Qur'an ini cahaya, nur. Ada Al-Qur'an ini asyifa, obat apa segala macam. Alim-alim itu beri judul Quran kayak Gus Bahauddin ahli tafsir, ahli Quran. Itu beri nama An-Nur, memang cahaya. Isim yang diletakkan dalam mushaf Quran akan menjadi kaidah Quran, harus dengan wudu. Sampul Quran, walaupun ikhtilafu fi, walaupun ada beda pendapat. Ini Al-Quran berkaitan dengan Rabiul Awal. Al-Quran berkaitan dengan Maulid An-Nabi Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah SAW. Al-Quran ini maulidnya Rasulullah, menceritakan Rasulullah, karena hagguh umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi katakan sebaik-baik wirid
apa segala macam udah. Santet apa sihir apa-apa segala macam baca Quran. Umul kitab Fatihah, surah Al-Ikhlas sepertiga Quran begitu. Wadah luar biasa mujarab. Habib mata dua nih ya. Yang kanan ini silinder setengah, yang kiri min setengah. Silinder nggak bisa waras. Barokah Quran. Habib sebulan khatam 2 kali. Al-Quran 30 juz. Jadi orang hampir buta mata orang ini. Misal orang ini buta hatinya kadang orang ini. Dia baca Quran, mata tembus, wah hati tambah kuat. Iya, tapi ada sebab. Kalau nggak ada sebab akan ngeraskan hati Quran. Itu memahami apa-apa binakli wa akli, zahiran wa batinan, bil maktub fi riwayah, harus dengan apa tulisan dan mendengar. Kasih tahu guru. Dulu Habib belajar sama Ustaz Ahmad Sayyid Wafa Aba Anom Tasik di Surabaya Al-Hikmah. Itu luar biasa. Malam ini zikiran Allahu la ilaha illallah sampai pagi setiap malam. Nah, itu memang ada namanya pondok pesantren pengisian Al-Hikmah. Ada di Pandaan ya guru Habib Ki Abu Bakar Khalil Ki Metal Pandaan. Itu memang yang dikatakan orang hidup selama masih bernafas, belum mati, masih ada obat. Kecuali orang udah lewat. Nah, ini luar biasa. Itu pernah diriwayatkan. Al-Habib Umar Ibn Yahya Syahadatain Cirebon. Dia punya hati, Habib. Dengar-dengar itu Masya Allah. Bisa ngomong hatinya. Diriwayatkan Habib Umar Syahadatain Cirebon. Pernah saat ada tahlil. Orang hari pertama meninggal. Datang Habib Umar, diriwayatkan di Cirebon, Pamoragan sana lemah tambak, itu langsung mayit hidup lagi. Masya Allah ya. Itu nggak selalu kudu sama dengan mukjizat Nabi Allah Isa. Karomah nggak ada di sini, nggak ada di zaman. Naam, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani bukan Rasul. Bukan Rasul Syekh Abdul Qadir Jilani. Diriwayatkan guru Habib Kiai Soleh Tulangan. Atau dikenal Gus Soleh Kemantren. Di Kemantren Tulangan, Sidoarjo. Itu dikatakan, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani pernah menghidupkan orang yang mati 500 tahun yang lalu. Naam, itu wali min auliya ilah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas katakan, magam itu 1000 magam. Satu kepada satu. Habib sama Kiai Sarif Yai. Habib tukang ceramah, Habib cuma bisa apa? Magam Kiai Sarif lebih tinggi daripada Habib 1000 magam Habib Kiai Sarif. Dari satu magam Ibnu Abbas katakan ke magam kedua 500 tahun jaraknya. Itu adab kepada ilmu guru yang diperhatikan. Gak akan bisa Habib kayak begini kalau gak karena guru-guru Habib. Itu kenapa mereka punya karomah? Apa mungkin kita akan punya karomah? Enggak. Itu wali yang punya karomah, wali min auliyaillah. Apa di balik karomah itu? Al-Quran Al-Karim. Karena mukjizat terbesar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanaman tumbuh, tanaman mati, mata buta, mata sakit apa segala macam. Lah ini karena keutamaan yang Allah berikan. Sakit apa di perut? Ya yang sakit perutnya. Sakit apa di kaki? Yang dilihat kakinya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Begitu Allah turunkan ababil ketika Rasulullah wulid lahir seperti ini waktu Rabiul Awal. Ketika hujan turun rahmat Allah. Diterangkan semua dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ngerti surah Al-Fil menerangkan Rabiul Awal. Tahun itu Rasulullah lahir. Nah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang luar biasa. Rasulullah mengajarkan hub cinta. Jangan mengajarkan kebencian. Kebenciannya ngerusak, kebencian ini setan. Tapi Nabi Muhammad akhlakul karimah Rasulullah. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad
ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, anak Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Imam Ali Zainal Abidin mikul sembako keliling ke kampung di tempat beliau tinggal di Arab sana, di Mekah sana, di Madinah sana. Itu setiap malam dibagi-bagikan. Gak ngerti rezeki dari mana, wallahu a'lam. Itu karamah. Karena gak ngerti sesuatu yang kita tidak tahu bentuk daripada apa yang dipikul as-sajad, sampai dikatakan itu banyak sujud, dan itu seperti itu punggung Imam Ali Zainal Abidin as-Sajjad. As-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf Muladawileh, 40 tahun gak ngelihat langit. 40 tahun gak ngelihat langit. Ini Syekh gurunya para guru. Dikatakan habaib-habaib begitu. Alim luar biasa. Kalau Abi Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ini duduk, yang lain ka'anadub, seperti kambing. Saking kemuliaan megam seorang yang alim. Orang kalau nggak alim, walaupun habib, walaupun apa, nggak bisa punya kemuliaan. Allah melihat karena kehendak Allah. Andai kata orang sakit, datang ke Habib Fulan. Habib ini nggak bisa apa-apa, minta apa dapat barokah. Orang sakit, datang ke Kiai Fulan. Kiai ini bukan bidang yang memang mujarabah, ya nggak akan kecuali ke Abah Hanafi barokah. Lah itu kenapa? Karena Allah ngatur segala sesuatu, ada hikmah di sana. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Muladawileh 40 tahun. Habib Husain 10 tahun. Dari tahun 2010 sampai sekarang nggak pernah ngelihat langit. Wallahil azim. Terus wali? Bukan. Wallahu alam, nggak ngerti. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu bagus, ngelatih kita tawadu. Jadi nggak apa segala, dikit apa wali, ini apa enggak. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dikatakan Quran yang mengatakan. Al-Imam An-Nawawi katakan apa segala sesuatu, ucapan kita apa segala macam kehebatan apa. Jembatan pertama Al-Quran Al-Karim yang menentukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Memang orang-orang takwa yang ngerti Quran. Al-Imam An-Nawawi faqih. Fuqaha minal fuqaha. Luar biasa, sahib azkar. Yang arang kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dan di antara hidup orang akan ketemu umur mati. Al-Quran cahaya yang dibawa masuk ke kubur-kubur kita, insya Allah, kalau kita sering baca Quran. Sekarang Habib jarang baca Quran. Ya. Kemarin khatam sebulan sampai 2 kali. Itu begitu. Masya Allah, Quran itu syifa, Quran itu obat. Kalau orang udah hidup jauh dari kebaikan, berarti udah hampir mati orang ini, udah bosan hidup. Nah, kenapa? Karena kesenangan ibadah itu senang. Kalau udah jauh dari ibadah, berarti udah bosan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah melihat Nabi Muhammad, takwanya Rasulullah, istiqomahnya Nabi Muhammad, khusyuk salatnya Nabi Muhammad. Bagaimana yang sunnah Nabi wajibkan. Jadi maulid seperti ini wajib. Syekh Abdurrahman Dibai katakan, ada katakan sunnah karena di sana menceritakan Nabi Muhammad SAW yang terhukumi sunnah nawafil. Tapi kalau kita ngerti hakikat, kita melihat Nabi Muhammad, wajibkan kepada mata untuk kita di akhirat melihat Nabi Muhammad. Jangan sampai diharamkan Nabi melihat orang itu. Gak akan pernah. Di antaranya apa, Bib? Orang yang gak bakal dilihat Nabi yang nyakiti zuriyah Rasulullah. Hati-hati. Kalau nyakiti orang kayak Habib gampang, nggak susah. Tapi kalau nyakiti, takutnya nggak kayak Habib. Takutnya ya nggak terima apa segala macam, lah ribet. Buku zaman sekarang kan rame. Ada segala macam-macam. Uga segala macam, belum macam-macam sudah. Darah Rasulullah, bid'atul Rasul. Zuriyah Nabi ini bernasab ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Asarnya Nabi yang ditinggalkan Rasulullah.
taraktu fikum tsaqalain, kata Nabi, Al-Qur'an wa itrati ahlul bait. Itu dalam riwayat Muslim sahih. Dalam riwayat Hakim, taraktu fikum tsaqalain, Al-Qur'an was sunnah. Kalau siapa berpegang kepada zuriyah dan Al-Quran yang hadis sahih Muslim itu dikatakan lan tadilu abada, nggak akan orang sesat. Macam-macam dikatakan Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan Rasulullah itu nggak ada jud, nggak ada bentuknya. Seperti Al-Quran yang disampaikan kepada kita umatnya. Lah itulah Al-Quran. Dikatakan Al-Imam An-Nawawi, afdhalul aurat, sebaik-baik bacaan, wirid. Karena disebut qiraatul Quran di situ ya. Disebut qiraatul Quran itu bacaan. Yang dimaksud Imam An-Nawawi bacaan. Dari hurufnya itu Al-Quran. Sebaik wirid. Yuk, semua kalah. Apa segala macam hizib, segala macam. Baca Quran kalah semua. Dan demi Allah itu. Ya memang Al-Quran ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan sesuatu sih nggak tampak ghaib akan ada karena kita dihukumi wajib meyakini jin itu ada, hukumnya wajib. Orang percaya jin ada wajib. Bagaimana ngelihat ada khilaf di situ. Ada yang menyatakan itu perasaan aja, ada yang menyatakan itu memang ada. Tapi ngimani jin ada wajib perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menerangkan, Allah sebutkan, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jin enggak ibadah ke Allah, jin kafir. Kalau manusia enggak ibadah kepada Allah, manusia kafir. Wa na'udzubillah. Apa laknat Allah, Habib? Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim, yang jahat. Allah gilakan orang ini. Kayak orang tidur ba'da asar, gila. Itu laknat Allah. Terus apa? Lumpuh, mati separuh, stroke. Kata Allah al-Maghfurullah Kiai Maimun Zubair, apa dikatakan kalau kiai makan duit haram, itu mati kena stroke, darah tinggi. Ya, bukan Kiai Sarip ya itu begitu Kiai Sarip. Masya Allah. Habib ketemu Kiai Taifur Mawardi, kemana meninggal. Sering mimpi ketemu Nabi itu orang Allah arham almarhum, Masya Allah, di Purworejo. Itu Kiai Taifur, Habib mau mendoakan anak supaya diberangkatkan ke Sayyid Ahmad Al-Maliki Mekah. Kata Kiai Taifur, bawa ke sini, nanti makannya biar sama aku. Makannya biar sama dia, maksudnya nggak usah bayar, wah Habib. Terus kata Kiai Taifur, Habib biar pada mondok, biar pada pinter. Iya Kiai Taifur, lah kok sebulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah Muhammad. Orang alim, Masya Allah. Ya. Jadi Rabiul Awal ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keburukan bagi orang-orang yang Allah enggak terima iman Islam ihsan orang itu. Nauzubillah min dzalik. Sofar Allah berikan bala kepada orang-orang sahibil bala. Kalau Syekh Qura sahibil maqam. Habib Empang sahibil maqam. Allah Muhsin Rahmat Empang Bogor. Habib Ahmad Allah Betalib Alatus Sapura Pekalongan sahibil maqam. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sahibil maqam. Wali, Masya Allah, luar biasa. Abah Hanafi, Masya Allah, berkah. Tapi kalau orang sahibil bala, susah. Ya. Orang sahibil bala, ya dapat jatah-jatah tertentu sudah. Kalau udah dikasih bala, sudah bala. Ya, orang aneh-aneh dibiarin. Orang bagaimana dibiarin? Takutnya sahibil bala. Ya Allah sudah persiapkan musibah-musibah. Nah itu hati-hati. Siapapun orang itu mau Habib kayak siapa kayak. Ya Habib bisa terputus nasabnya kalau tingkah lakunya tidak benar. Man intasaba li khairi abihi fahuwa mal'un. Siapa orang ngambil nasab selain kepada ayahnya, maka dia dilaknat. Dia ngambil nasab kepada ayahnya. Kalau si Habib kepada kakeknya terus sampai Rasulullah. Lah kok enggak kayak Nabi? Enggak seperti Rasulullah. Ini ada masalah, kenapa? La wallahu a'lam. Ya, itu yang memutuskan nasab itu satu anak di luar nikah. Itu enggak ada nasab di Maktab Rabithah Alawiyah. Yang kedua murtad. Itu kan ada di medsos ya, Asegaf itu yang pendeta itu bukan Habib karena sudah murtad. Nah, itu harusnya diperhatiin pemerintah. Itu bukan Habib karena Rabithah tidak akui sudah terputus.
Nggak boleh pakai nama Asgaf. Bikin malu As-Suyuf. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf. Maula Dawileh. Asgaf. Nah itu begitu. Nah jadi lah inilah Indonesia. Ya. Jadi kita kudu senang aja udah. Yang penting akur. Yang penting jangan ribut. Apa segala macam ada ukuran-ukuran hukumahnya. Ada hukum-hukumnya. Ya. Jangan suka dengerin apa yang kata orang bukan kata data atau fakta. Naam begitu. Jadi hati-hati zaman sekarang, zaman lagi susah pada perang. Ya, jadi Rabiul Awal insyaallah menjadikan barokah kepada kita, amin. Rabiul Awal ini menjadikan kita tambah sering selawat ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah juga insyaallah. Rasulullah senang. Rasulullah enggak senang orang yang susah. Mudah-mudahan Allah beri kita berkah terus. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.